Halo semuanya, balik lagi di channel gua, Kevin Sagito. Pernahkah kalian mendengar bahwasanya ada orang yang mendadak kaya raya hanya dalam waktu semalam? Ya, hanya dalam waktu semalam. Ya, artinya kurang dari 24 jam orang tersebut bergelimang harta. Hal ini mungkin lumrah jika orang tersebut menggunakan sebuah undian berhadiah atau lotre. Namun, bukan hal itu yang saya akan bahas pada hari ini. Di tahun 2022 ini, baik sekali ya, muncul milioner atau triliuner baru yang lahir dalam waktu semalam. Ya, meskipun juga muncul gembel-gembel baru dalam waktu semalam. Kalau kalian bertanya, apakah saya bisa menjadi kaya raya dalam suatu saat nanti? Ya, itu semua tergantung pada nasib dan apa yang kita lakukan pada hari ini. Kalau kita flashback ke belakang ya, baik sekali ya orang yang menjadi kaya raya berkat orang-orang ini berinvestasi di aset kripto. Seperti misalnya jika kalian berinvestasi di Dogecoin pada tahun 2017 yang lalu ya, kalian ini belinya di harga 10 perak ya, harga 1 juta saja. Maka di tahun 2021 yang kemarin ya, uang 1 juta kalian sudah berubah menjadi 1 miliar rupiah. Ya, di harga 10.000. Kenaikannya ini hampir 10.000%. Wow, 1 juta menjadi 1 miliar. Cukup mencenangkan, bukan? Damn! Walaupun 99% saya yakin orang-orang pasti tidak akan kepikiran sampai ke situ. Dan untuk apalah saya invest ke sesuatu objek yang tidak pasti ya. Mending uang 1 jutanya saya pergunakan sekarang saja ya. Saya pergi makan-makan ya, lebih tersalurkan gitu loh. Dogecoin tadi hanya salah satu dari sebagian contoh ya. Di luar sana masih banyak ya koin-koin kripto lainnya yang berterbangan hingga ratusan bahkan ribuan persen. Tidak usah jauh-jauh ke kripto, kita lihat saja indeks saham kita pada tahun 2020 yang lalu ya, sewaktu Covid melanda Indonesia. Itu kan dulu saham kita kan semuanya jatuh ya, berguguran. Nah, buat sebagian orang atau mungkin masyarakat awam ya, itu lebih banyak sibuk nimbun masker ya, nimbun vitamin, hand sanitizer. Nah, buat orang-orang yang bisa membaca peluang ya, maka ini adalah peluang bagus atau cara untuk menjadi kaya ya. Meskipun saham yang kita beli sewaktu murah ini memang harus dipegang dalam jangka waktu yang lama, tidak bisa semalam. Namun ini adalah peluang yang sangat bagus ya. Orang yang jeli melihat peluang, maka ini adalah momen yang tepat untuk beli. Belilah ketika orang-orang ini panik. Kejadian sama juga terjadi pada pertengahan Mei 2022 ini. Bedanya ini hanya terjadi dalam waktu semalam dan bisa merubah hidupmu secara drastis. Ya, artinya kamu bisa segera pensiun dini. Apakah saya mengada-ngada? Tentu saja tidak. Orang-orang ini sudah membuktikannya. Nah, itulah beberapa orang beruntung yang sempat buy the dip sewaktu Luna crash hingga bisa menjadi OKB. Modal recehan bisa menjadi jutaan. Sekarang kita akan bahas siapa saja pemain besar ya di atas mereka ini yang membawa pulang uang yang lebih besar nominalnya ya, miliaran. Siapa saja mereka? Mari kita simak. Yang pertama ada Muhammad Bayu Panggatso, seorang pemuda berusia 22 tahun asal Serang, Banten. Dikatakan di artikel sini ya, bahwasanya Bayu telah mengenal dunia kripto sejak tahun 2020 ini, mengaku nekat membeli. Meski ia tahu keadaan Terra Luna sedang tak baik. Ia juga disaranin oleh Belvin untuk membeli koin Terra Luna. Sebelum membeli koin tersebut, dirinya pun memantau pemberitaan terkait Terra Luna dan ketika itu, tepatnya di Mei, banyak orang yang frustasi karena uang yang berada di Terra Luna dari yang miliaran jadi hancur karena anjloknya nilai mata uang kripto. Nah, Bayu di sini pun mencoba peruntungannya dan menaruh uang 5 juta rupiah di dalam ya. Namun nilai koin kripto Terra Luna yang dia miliki ini makin anjlok, yang membuatnya kehilangan uang 5 juta rupiah. Tak patah semangat meski telah kehilangan uang 5 jutanya ya. Bayu ini pun semakin penasaran ya, lalu dia buy the dip untuk sekali lagi senilai 10 juta rupiah. Tak disangka ya, ternyata mata uang kripto Terra Luna ini naik dari 0,1 rupiah menjadi 8 rupiah. Secara otomatis nilai uang 10 jutanya ini pun ikut naik ya. Bahkan dirinya mengaku pernah mencapai angka 1,6 miliar dari modal awal 10 juta tersebut. Kenapa nggak di TP ya? Ternyata nilainya sudah mencapai 1,6 miliar. Cuma waktu itu lagi saya pantauin chartnya dan melihat berita lain tentang Terra Luna, jadi saya agak ragu untuk menjualnya. Oh, greedy ceritanya ya. Oke, ini nanti kalian bisa baca sendiri. Lalu ya, kesimpulannya dia jual ya di harga 400 juta. Karena harga Terra Luna itu pun semakin turun. Ya, udah cuan banyak lah ya, 10 juta jadi 400 juta. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri ya.
Yang kedua ada Belvin Tanadi atau yang kita kenal dengan Lord Belvin. Si Belvin ini pun tidak ketinggalan untuk buy the dip sewaktu Luna crash. Dia beli Lunanya di harga 0,0000012 dolar ya, nolnya ada 5, seharga 9 juta rupiah. Dan dalam waktu semalam saja 9 jutanya ini telah bertambah menjadi 132 juta, 176 juta, 426 juta, 639 juta, 1,2 miliar, dan berhenti di 1,7 miliar rupiah. 9 juta menjadi 1,7 miliar rupiah. Wow, gila banget. What? Dan karena Belvin Diamond Hands, profit yang didapatkan masih terus berlanjut, jadi 1,8 miliar, 1,9 miliar, dan menembus 2 miliar rupiah. Gila nggak tuh? Yang ketiga ada John Hans Wijaya atau Ko John. Beliau adalah seorang maestro di dunia saham. Terlihat dari salah satu postingannya di Instagram ya. Ko John juga tidak ketinggalan untuk serok Luna sewaktu Luna ini sedang hancur-hancurnya ya. Terlihat dalam salah satu postingannya di Instagram. Pertama kali main kripto modal beberapa juta jadi 7M lebih. Terlihat di sana ada 16,8 keping BTC atau senilai 489.158 dolar ya. Kalau dirupiahin ini sekitar 7,3 miliar rupiah. Wow. Ko John hanya perlu menaruh modal 50 juta dalam membeli Terra Luna yang crash ini. Dan dia diamin dalam semalam, dan apa yang terjadi keesokan harinya? Boom! 50 jutanya ini telah berubah menjadi 7,3 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada dua influencer dari ternak uang, Raymond Shin dan Timothy Ronald. Mereka pun tidak ketinggalan dalam mengambil kesempatan langkah ini ya, dan mencoba berspekulasi. Hal ini diungkapkan langsung oleh mereka di VT-nya masing-masing. Tapi kemarin gue sempat spekulasi ya, jadi gue sama teman-teman kita rame-rame spekulasi untuk beli Luna. Kenapa gue beli Luna? Ini bukan ajakan ya, sebenarnya udah telat juga. Jadi waktu gue beli karena gue lihat harganya di bawah 1 rupiah kan, waktu gue beli di 0,2 atau 0,3 rupiah. Dan gue iseng aja gitu kan, ini uang siap hilang. Ini bukan siap hilang sih, waktu itu gue pikirnya ini uang untuk hilang. Gue beli, set ya, coba 1400% kan, gue lihat lagi, waduh langsung banyak gitu duitnya. Jadi kenapa gue waktu itu beli konsepnya? Karena gue mikir Terra ini foundationnya lebih kuat dibanding koin-koin seperti Shiba gitu kan. Masa sih kalah sama Shiba? Jadi top proses gue itu doang, sesimpel itu. Tapi ini gue bukan ajakan jual beli, dan gue sama sekali gak ajak kalian untuk beli, tapi itu cuma sharing aja. Jadi kita bisa make money nggak dari something yang crash? Bisa juga kalau kita bisa lihat kesempatannya. Gue beli Luna tuh pas 1,5 perak. Ya, 1 rupiah, 1,5. Terus kemarin sempat jual di harganya 4. Terus kan naik terus sampai 7 sampai 8, sekarang turun lagi di sekitar 2 atau 3 gitu kan. Tapi waktu itu gue cuan. Kalau yang lain Luna Bonus gue cuan. Tapi nggak sebanyak itu kan yang di Instagram. Oh, yang coba tuh. Anjir, itu sampai 9 juta jadi 9 juta dari 1M kan. Gila. Itu gila banget kan. Meskipun tidak menyebutkan berapa keuntungan yang mereka dapatkan, namun publik menduga bahwasanya keuntungan yang mereka dapatkan bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Yang patut diapresiasi dari mereka ini berani beli ya dengan uang yang siap hilang di saat banyak sekali orang-orang nih suatu kejadian takut ya untuk membelinya, sehingga yang berani beli maka yang bisa menjadi orang yang sukses ya. Kalau orang-orang takut ya, yang panik seperti saya, hanya bisa jadi penonton kesuksesan orang lain. Nah, itulah beberapa orang yang sukses menjadi kaya raya hanya dalam waktu semalam dengan modal yang mini menjadi segaban. Ingat, di saat krisis melanda, maka ada peluang besar yang menanti. Kedepannya apakah akan terjadi seperti ini lagi? Menarik untuk dinanti. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian. Jangan lupa jika kalian suka dengan video saya kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share, dan pastinya subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.